Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas F MBS semester 2. Ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, yaitu Islam pada masa Sunan Kalijaga. Islam dalam penyebarannya di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, itu masuknya tidak mudah atau sulit. Banyak rintangan yang harus dilewati. Para wali songo, khususnya Sunan Kalijaga, menempuh jalan memasukkan agama Islam dengan dua cara. Yang pertama, ajaran Islam disebarkan dengan cara berangsur-angsur agar masyarakat tidak kaget. Yang kedua, mengawinkan agama Islam dengan kepercayaan mereka, yaitu Hindu dan Buddha. Selanjutnya, sejarah kehidupan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1435 dan diberi nama Raden Mas Said atau yang bergelar Sunan Kalijaga. Beliau putra dari Ki Tumenggung Wilatiktah, yaitu Bupati Tuban. Sunan Kalijaga sejak masa kecilnya sudah merasakan dan melihat lingkungan yang kontradiktif dengan kehidupan rakyat jelata yang serba kekurangan. Beliau diam-diam bergaul dengan rakyat jelata tersebut. Bahkan beliau pun mencuri ke gudang ayahnya untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Selanjutnya, model dakwah kebudayaan Sunan Kalijaga dalam syiar Islam di Nusantara. Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan ke seluruh umat manusia. Meski Islam pertama kali hadir di tanah Arab Saudi, tetapi berkat perjuangan para pedagang, ulama-ulama, wali, agama Islam mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia, khususnya di negara Indonesia. Islam sebagai sebuah agama yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia diberikan akal, pikiran yang berfungsi membimbing manusia dalam perjalanan hidupnya. Dalam perjalanannya di Nusantara, ajaran Islam sudah terbukti mampu mewarnai, mempengaruhi, mengubah dunia, terutama di tanah Jawa. Para ulama-ulama, wali-wali sejak dulu tidak mengajarkan Islam dengan kekerasan, tetapi melainkan dengan ditempuh dengan dialog penuh dengan perdagangan, contohnya, atau pernikahan. Islam lebih memperjelas makna. Islam Nusantara mendapat digambarkan dalam dua kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam adalah ajaran samawi, sedangkan Nusantara tradisi ardi atau bumi. Selanjutnya, peranan Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam. Pada saat giat-giatnya para wali songo menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Indonesia, khususnya di tanah Jawa, Sunan Kalijaga yang termasuk di dalamnya pun tidak ketinggalan untuk bangkit memperjuangkan syiar dan menegakkan agama Islam. Beliau termasuk kalangan mereka para wali songo yang masih muda tetapi mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Kecerdasan dan ilmu-ilmu yang dimilikinya maupun kondisi dan tenaganya masih muda dibandingkan dengan lainnya. Beliau dapat dikatakan sebagai ahli budaya, misalnya pengenalan agama secara luas tanpa menghilangkan adat istiadat yang berada di daerah tersebut. Seperti menciptakan baju takwa, lalu disempurnakan oleh Sutra Agung, Dandanggulo dan Dandanggula, dan menciptakan lagu Lilir dan wayang. Selanjutnya,
Meninggalnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang mempunyai nama Raden Said merupakan anggota Wali Songo yang dikisahkan wafat pada paling akhir. Dalam sejarah dan tradisi Cirebon, Sunan Kalijaga merupakan wali semasa hidupnya banyak dihabiskan di Cirebon. Dimulai membantu menyebarkan agama Islam, menikah dengan orang Cirebon, sampai memperoleh julukan Sunan Kalijaga pun di Cirebon. Selain banyak menghabiskan waktu di Cirebon, bahkan mempunyai seorang istri di Cirebon. Dan wafatnya pun di Cirebon, yaitu menurut naskah Martasinga. Suatu saat Sunan Kalijaga menderita sakit kepala. Maka semenjak itulah beliau dalam kediamannya ditemani oleh 2 orang punakuan utusan Sultan Cirebon yang bernama Ki Cengal. Selanjutnya dikisahkan bahwa sakitnya Sunan Kalijaga menjadi semakin parah. Beliau pun wafat. Beliau jenazah beliau selanjutnya jenazah beliau dikuburkan di Jawa Tengah, yaitu di Kalidangu pada tahun 1513. Selanjutnya ada jasa-jasa Sunan Kalijaga. Yang pertama di bidang strategi perjuangan, yang kedua dalam bidang kesenian, yang ketiga dalam bidang lain-lain seperti Masjid Agung, Soko Total yang artinya tiang pokok dalam masjid yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Peninggalan Sunan Kalijaga, Masjid Sunan Kalijaga, yang kedua Masjid Kalilangu, yang ketiga Kris Kiai Celubuk, yang keempat Kris Kiai Syir'an, yang kelima Kontang Ontokusumo. Selanjutnya ada silsilah Sunan Kalijaga. Terkait asal-usulnya, ada 2 pendapat yang berkembang. Pertama, Sunan Kalijaga adalah orang asli Jawa. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babad Tuban. Yang kedua, pendapat kedua disebut berdasarkan keterangan penasehat khusus pemerintah kolonial Belanda, yaitu Van der Berg 1845 sampai 1927, yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.